Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi dan kita masuk kitab yang baru, yaitu kitab Ratapan. Ini hanya 5 pasal dan kita akan selesaikan hari ini. Karena ini kan studi kristalisasi ya, bukan menafsir ayat demi ayat gitu. Jadi studi kristalisasi itu berusaha kita mencari tema utama yang muncul dalam suatu kitab. Nah, ini memang ada beberapa tema yang muncul dari kitab Ratapan ini, tapi kita akan selesaikan hari ini. Kita akan bahas setidaknya ada 3 tema lah ya yang muncul dari kitab ini. Nah, ini latar belakang kitab ini ditaruh di dalam kitab bahasa Indonesia ini, ditaruh di setelah Yeremia, karena memang dipercaya bahwa kitab Ratapan ini merupakan tulisan daripada Yeremia ya, yang meratap karena kota Yerusalem dihancurkan ya tahun 586 sebelum Masehi. Ya, kita tahu ya, saya ulang dulu sedikit. Pelayanan Yeremia itu, dia itu melayani 5 raja di akhir kerajaan Yehuda itu. Yang pertama Yosia, itu raja yang baik. Dia melayani kurang lebih 18 tahun. Itu masa di mana pelayanan Yeremia bisa dikatakan baik lah ya. Dia tidak menghadapi tantangan yang berarti. Kemudian habis Yosia itu ada raja yang namanya Yoahas yang hanya memerintah 3 bulan. Ini raja jahat. Kemudian Yoyakim. Ini Yoyakim yang akhirnya diserang oleh beberapa gerombolan orang Kasdim ya. Moab, Amon itu, dan sebagian dibuang juga ya ke Babel. Ini dia melayani belasan tahun ya. Kemudian habis Yoyakim, Yoyakin ya. Yoyakin ini juga dibuang dia ke Babel, diserang lagi. Jadi ada 3 kali itu Raja Babel menyerang kerajaan Yehuda, tapi belum runtuh kerajaan itu. Barulah zaman Sedekia, ini kurang lebih 13 tahun juga, 12 sampai 13 tahun itu. Dan disitulah Nebukadnezar Raja Babel menghancurkan kerajaan Yehuda ya. Sedekianya juga dibuang ke Babel. Itu banyak bait suci juga dihancurkan. Kemudian istana raja juga dihancurkan. Bahkan tembok Yerusalem juga dihancurkan. Jadi hanya ditinggalin sedikit orang-orang lemah lah, orang-orang miskin lah yang nggak punya apa-apa, itu yang ditinggalkan oleh Raja Babel itu ya. Jadi Yeremia mengalami itu semua karena setelah kejatuhan Yerusalem atau keruntuhan kerajaan Yehuda, Yeremia masih melayani lagi. Ya, ada beberapa orang sisa Yehuda yang akhirnya dibawa, mereka pergi ke Mesir. Yeremia sudah kasih nasihat jangan ke Mesir, tapi mereka paksa dan mereka pergi ke Mesir. Yeremia pun dengan Baruk ikut dipaksa ke Mesir. Dan menurut tradisi Yeremia mati di sana ya. Ada yang bilang bahkan digergaji itu dia matinya ya, martir lah ya. Nah, kitab Ratapan ini ya, di dalam kitab Ibrani dia tidak dimasukkan dalam dia, kalau Ibrani itu Tenach ya, Torah, Nebiim, Ketubim, tulisan-tulisan. Inilah dia Ratapan dimasukkan dalam kelompok Ketubim, tulisan-tulisan ya. Tapi memang dari kalau kita baca ini Ratapan, memang besar kemungkinan memang ini ditulis oleh Yeremia ya, walaupun tidak bisa kita terlalu memastikan ya. Tapi intinya ini suatu Ratapan, ini yang jelasnya ini dia ditulis setelah kejatuhan kerajaan Yehuda ya tahun 586. Ya, minimal ini saksi mata lah. Kalaupun bukan Yeremia memang yang menulis, barangkali semuanya bukan dia, tapi ini saksi mata yang melihat bagaimana kerajaan Yehuda runtuh, bagaimana tembok bait suci dihancurkan, dan bagaimana tembok Yerusalem dihancurkan, rumah para pembesar, istana raja juga dihancurkan.
Nah, kita bahas 5 pasal ini sekaligus. Ini bentuknya sajak ya. Tapi kita akan bahas itu, artinya baca beberapa ayat. Nanti dari ayat-ayat inilah kita bisa mengambil kurang lebih 3 tema lah ya. Nah, coba dulu kita coba baca dulu hanya beberapa ayat saja ya. Dari perikopnya udah kelihatan sih ya, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem ya. Ayat 1, pasal 1, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai ya. Laksana seorang jandalah ia ya. Kemudian di sini ayat 5-nya lagi ya. Ayat 4-nya juga dibilang sunyi senyap segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya ya. Dikatakan si lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Dijelaskan juga di ayat 5 karena banyak pelanggarannya. Jadi kehancuran Yerusalem ya karena memang dikatakan di sini banyak pelanggarannya ya. Kemudian ayat 6, lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Jadi kita tahu sebagai umat Tuhan Israel, secara khusus di sini kerajaan Yehuda, tentu penuh ada kemuliaan lah ya. Baik suci juga kan itu ada kemuliaannya, kecuali dalam zaman itu hakim-hakim itu ya, Hakim Eli ya. Itu waktu itu Hofni dan Pinehas itu semuanya memang orang-orang jahat ini ya, yang melayani di situ. Termasuk Imam Eli juga, karena dia termasuk orang yang rakus lah ya dalam mengambil korban-korban Israel. Dan akhirnya takbut itu dirampas oleh orang Filistin. Nah, di situ dibilang istilah Ibrani ikabot itu artinya hilang kemuliaan ya, karena memang kemuliaan Tuhan itu ya di dalam tabut itu ya, itu simbolnya kehadiran Tuhan, simbol daripada kemuliaan Tuhan. Jadi dikatakan di sini ayat 6, lenyap dari putri Sion segala kemuliaannya, ya udah hancur ya. Kemudian dikatakan bahkan ayat 9, kenajisannya melekat pada ujung kainnya ya, sangatlah dalam ia jatuh ya. Ini Yerusalem ini tiada orang yang menghiburnya ya. Kemudian kita melihat lagi ayat 18-nya pasal 1, dikatakan di sini Tuhanlah yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Jadi dalam keluh kesahnya suara kenabian ini juga penulis ratapan ini juga mengakui bahwa Tuhanlah yang benar ya, bukan berarti Tuhan berbuat tidak adil dengan menghancurkan Yerusalem ya, baik suci, tembok-temboknya, meruntuhkan kerajaannya, membuang orang-orangnya ke Babel. Itu bukan berarti Tuhan tidak benar. Dikatakan di sini Tuhanlah yang benar karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Jadi kerajaan Yehuda diruntuhkan ya karena memang mereka itu melanggar perjanjian Musa ya, dengan penyembahan berhala, dengan ritual-ritual ibadah-ibadah yang tidak sungguh hati ya, cuman hanya kelakuannya hanya ngikutin ritualnya aja, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan dengan benar ya, tidak mendengarkan suara Tuhan. Terjadi banyak penindasan, darah orang yang tak bersalah tertumpah dan sebagainya. Jadi banyak ya. Di sini dikatakan kita masuk aja pasal 2 ya. Ya pasal 2 di sini dikatakan murka Tuhan terhadap Sion ya. Jadi ayat 5 yang jelas, Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Nah, ini suara kenabian ini mengakui walaupun memang mereka susah sebenarnya karena Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang menyerang Yerusalem itu kan, khususnya juga kepala pengawal itu yang namanya Nebuzaradan, itulah yang menghancurkan bait suci ya, perkakasnya diambil, dirampas, tembok-temboknya dihancurkan semuanya. Tapi mereka tahu suara kenabian ini itu hanya alat saja. Raja Babel itu cuma alat di tangan Tuhan. Yang sebenarnya menghancurkan itu adalah Tuhan sendiri. Dikatakan di sini, Tuhan menjadi seteru. Ya, dikatakan dan ia menghancurkan Israel. Jadi Tuhan sendiri yang menghancurkan Israel. Tentu karena yang tadi dikatakan di sini, Tuhanlah yang benar. Ya karena aku udah memberontak katanya. Jadi
suara kenabian ini melihat tangan Tuhan ya dalam segala sesuatu yang terjadi ya. Dia nggak lihat tangan musuh yang itu hanya alat aja ya. Jadi kalau kita belajar juga ini ya, kalau ada sesuatu terjadi itu Tuhan, itu tangan Tuhan itu. Cuma Tuhan pakai, kan Tuhan pakai siapa saja. Keledai pun dipakai oleh Tuhan itu waktu negor Nabi Bileam itu pakai suara keledai ya. Jadi Tuhan pakai apa saja ya. Yang penting kita melihat tangan Tuhan di dalam segala sesuatunya ya. Jangan lihat tangan iblis ya, karena kesadaran akan tangan Tuhan itu yang penting. Jangan, bukan kesadaran akan tangan iblis. Apa iblis ini berbuat ini, iblis terus. Jadi kehidupan ini kayaknya jadi iblis itu penting banget. Enggak, dia itu budaknya Tuhan itu. Dia dipakai sebagai alat untuk memukul siapa-siapa umatnya yang akan dibentuk, didisiplin. Ya. Dikatakan di sini Tuhan itu dalam kegeraman murkanya dia menolak raja dan imam. Ayat 6 ya. 7. Tuhan membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru. Ya. Kemudian alasannya dikatakan di ayat 14 ini disebut juga ya, di pasal 2 ini. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Karena memang ini Yerusalem, kerajaan Yehuda ini terlalu banyak nabi-nabi palsunya ini ya. Ya dikatakan di sini, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Jadi nabi-nabi palsu ini selalu ngomong damai sejahtera, nggak apa-apa kok, Tuhan baik, Tuhan begini. Tapi nggak dinyatakan bahwa ada kesalahan dalam kerajaan Yehuda itu, dalam di Yerusalem, dalam ibadahnya itu. Nah itu jadi karena nggak dinyatakan kesalahan, ya nggak ada pemulihan. Nah orang Yehuda merasa, oh kami tetap aja baik, gitu. Ya merasa diberkati, kayak gereja Laodikia itu. Aku kaya, aku memperkayakan diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Karena tidak ada nabi yang melihat, yang menyatakan yang sebenarnya, keadaanmu yang sebenarnya. Di dalam kitab Wahyu itu dikatakan, Wahyu pasal 3 itu, gereja Laodikia itu, bahwa engkau sebenarnya melarat, buta, miskin, telanjang. Itulah keadaanmu yang sebetulnya. Ya. Tapi nabi palsu ini selalu bilang nggak apa-apa, pokoknya damai. Ini kuncinya. Biasanya nabi palsu itu ngomongnya damai, dan dia tidak menyatakan realita. Nabi palsu, guru palsu itu selalu dia bicaranya yang enak-enak di telinga dan tidak mengasih tahu yang sebenarnya terjadi itu begini loh. Ya kan? Kalau ada, misalnya ada satu teman saya yang memberi ilustrasi, dia di satu kapal ya. Di satu kapal, kapalnya udah bocor, ya. Tinggal tunggu waktu itu kapal tenggelam, ya. Nah, mana yang merupakan kabar baik? Orang yang mengatakan yang sebenarnya bilang ini kapal bocor, kita mesti ambil langkah bagaimana, entah ngubungin siapa, kayak kontak ke pelabuhan atau bagaimana lah. Kita ambil langkah, kalau enggak kita akan mati semua di sini, tenggelam. Dan orang yang ngomong gini, ini biasanya nabi sejati nih, yang menyatakan realita apa adanya, kenyataannya memang begitu. Tapi kalau nabi palsu bilang, udah mari kita bersuka cita, bersorak-sorai. Kalau ini memang ini kapal pesiar, mari kita nikmati apa yang ada sebagai Tuhan baik. Nah ini, tahu-tahu tenggelam mati. Ya, kayak begitulah ini nabi-nabi Israel ini. Dia melihat bagi Israel itu penglihatan yang dusta dan hampa. Ya, enggak benar itu. Ya. Kemudian di pasal 3, ya. Oh ini ada juga di pasal 2 ini ada satu lagi seruan ya untuk Sion. Jadi suara kenabian ini berseru juga. Kamu mestinya ngomong dong, berseru kayak begini ya. Dikatakan ayat 18, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Ya, cucurkanlah air mata bagaikan sungai. Ya, janganlah kau berikan dirimu istirahat. Ya, bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Ya, ini karena si suara kenabian ini melihat kondisinya parah banget ini. Engkau sudah berontak, engkau sudah melanggar perjanjian Musa, engkau sudah terjadi penindasan, darah orang yang tak bersalah tertumpah, ibadahmu ibadah yang ritual aja, main-main. Makanya didorong, berserulah kamu, ya. Nah,
supaya apa? Supaya terjadi pemulihan. Kemudian pasal 3. Ya, ini satu pasal yang ada di sini yang paling nanti akan kita bahas ini. Di pasal ini ya, ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi ini ayat 21. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Inilah dalam seruannya, dalam ratapannya, rintihannya, keluh kesahnya, ini ada pengharapan. Ya. Kenapa ada pengharapan? Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi inilah yang membuat suara kenabian ratapan ini jadi berpengharapan lah. Kenapa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya nggak berhenti-berhenti. Bahkan dikatakan selalu baru. Tiap pagi, selama masih ada pagi, siang, malam, masih ada waktu, itu selalu baru. Tiap pagi. Ya. Nah, ini yang akan nanti kita bahas ya. Karena dalam kekristenan, kan ada yang bilang ini kan dikatakan ini zaman kasih karunia katanya ya. Setelah nanti Yesus datang kedua kali, itu istilahnya kedua kali ya, mereka bilang sudah habis ya. Enggak, zaman berikut tidak ada lagi kasih karunia ya. Sudah, yang nanti masuk surga selama-lamanya. Yang nanti masuk neraka selama-lamanya lah kau di neraka itu. Enggak ada lagi kasih setia Tuhan. Enggak ada lagi kasih karunia. Berhenti, enggak ada anugerah ya. Apa betul begitu itu? Tapi itu yang dipercaya oleh mayoritas orang Kristen saat ini, ya itu yang dipercaya bahwa nanti ketika di akhir zaman, mereka bilang akhir zaman itu yang kedatangan Tuhan yang kedua itu, mereka bilang habis. Jadi kalimat ini tak berkesudahan, bagaimana nih? Alkitab bilang tak berkesudahan, artinya kalau tak berkesudahan selalu, kalau selama masih ada pagi, masih ada ya siang, malam, masih ada matahari, masih ada bulan, ya masih ada terus. Kecuali sudah stop waktu itu. Memang waktu itu diciptakan ada awalnya, ada akhirnya. Ya. Tapi ketika ini kan ya ada lagi zaman kerajaan 1000 tahun, ada lagi zaman langit dan bumi yang baru. Barulah mentok di zaman itu, tidak ada lagi matahari, bulan, nggak ada yang mengatur waktu. Karena memang waktu nggak ada lagi buat apa yang diatur. Karena terangnya sudah jadi terang Tuhan. Nanti kita lihat bahwa di tiap zaman kasih setia Tuhan itu ada. Nanti kita bahas, ini yang perlu kita bahas baik-baik ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini yang membuat kita ada harapan. Yerusalem kan udah hancur, udah habis ya, nggak ada lagi di situ kerajaan, nggak ada lagi di situ orang-orang besar ya, imam, nabi-nabi, termasuk nabi palsu udah dibuang juga, emang bagus juga itu. Kosonglah Yerusalem itu, reruntuhan dia ya. Selama barulah pulang Jerubabel 170 tahun di Babel itu ya. Baru dibalik ya, baru ada pemulihan, langkah-langkahnya ya. Kemudian ya, ayat 31 lagi. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, nah ini perhatikan ya, kalau dalam kekristenan bilang Tuhan tuh selalu mendatangkan yang baik. Dia sumber kebaikan. Kalau ada kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, itu setan itu. Padahal Alkitab bilang, akulah yang melakukan itu, aku menciptakan terang, aku menciptakan gelap ya. Kalau ada satu malapetaka, Amos katakan ini, kalau ada satu malapetaka di satu kota, apa bukan aku yang melakukannya? Kemudian Ayub juga itu, waktu dia dihajar itu dalam pembentukan proses Tuhan itu, dia mengakui ya bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil ya. Jadi bukan setan yang mengambil, walaupun memang setan yang kerja. Itu setan kan cuma budaknya Tuhan aja, disuruh Tuhan aja itu. Kalau nggak dikasih kebebasan nggak bisa, nggak ada kehendak bebas itu ya. Terus dikatakan di kitab Ayub itu bilang ini, dalam segala hal, dalam hal itu lidahnya Ayub nggak bersalah. Artinya dia benar ketika dia mengatakan Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Jadi Tuhan semuanya ya, yang dikatakan ini mendatangkan susah, tapi juga dia yang juga menyayangi. Jadi inilah yang penting, kuncinya kita melihat tangan Tuhan lah, jangan lihat tangan iblis lah. Itu cuma alat aja, budak aja itu kok ya, bahkan nggak usah terlalu banyak disebut lah dia. Tuh nanti merasa penting lagi ya, nggak ada itu ya.
Semuanya Tuhan yang ngatur, semuanya Tuhan yang berbuat. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus begitu sebagai umat Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus ngaku. Segalanya berasal daripadamu Tuhan. Engkaulah, ada maksudnya. Kalau Tuhan menghajar seseorang, mendatangkan susah, itu ada maksudnya, bukan juga nggak ada artinya, nggak ada maksudnya apa-apa. Ya. Malah dibilang di sini, Ratapan 3:38, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Ini maksudnya bukan Tuhan berdusta atau mengatakan yang buruk, yang dalam arti nggak benar. Ya, enggak, itu artinya baik yang terang gelap berasal dari Tuhan, baik yang senang susah berasal dari Tuhan, gitu. Ya. Nah, kemudian dia sedikit mengeluh juga ini, ada ratapan juga di pasal 3-nya ayat 59. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan, berikanlah keadilan. Ini ada seruan juga ya dari suara kenabian ini. Dia merasa ada ketidakadilan ya. Dan dia tidak berusaha berontak melawan apa semua, enggak. Dia menyerukan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Kitab Mazmur kan bilang begitu. Jadi kalau kita diperlakukan tidak adil ya berserulah kepada Tuhan. Ya kan begitu ya. Sekarang masuk pasal 4 ya. Ini masih agak terulang-ulang juga ini apanya ya, tema-temanya. Dikatakan di sini Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala dan menyalakan api di Sion, ya. Ayat 13 diulangi lagi penyebabnya. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya, yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tak bersalah. Bayangkanlah ini, dosa-dosanya bukan dosa-dosa rakyat kecil yang justru disebut di sini. Dosa-dosanya yang di bait suci itu, yang melayani di bait suci itu. Siapa itu? Nabi-nabinya. Itu yang saya bilang nabi-nabi palsu. Karena nabi palsu itu berkelilingnya di situ, di bait suci itu. nyenengin imam-imam yang bekerja di sana, suku-suku Lewi yang melayani, senengin semuanya, nyenengin raja juga, ya. Dan dia mayoritas itu nabi-nabi palsu itu. Di sini dikatakan Tuhan melepas segenap amarahnya dan murkanya yang menyala-nyala terhadap Sion karena dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya, ya. Oke, kemudian yang terima ya pasal 5 ini ya, kita langsung aja masuk ke pasal 5. Ini adalah pasal tentang doa ya. Kalau di sini judulnya doa untuk pemulihan. Jadi kitab Ratapan ini bukan hanya keluh kesah, bukan hanya rintihan-rintihan karena kehancuran, tapi juga ada doa juga dinaikkannya. Ada pengakuan dosa juga. Tadi kita lihat ada pengakuan Tuhanlah yang benar, akulah yang berontak ya, kita yang bersalah ya. Karena dosa-dosa nabi-nabi, dosa-dosa imam-imamnya dan sebagainya. Di sini ada doanya ya, kalau mau dibaca semua ya, tapi kita bagian terakhirnya ini aja lah, ayat 20, bagian terakhir. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Inilah doanya nih, bawalah kami kembali kepadamu. Ya, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Ini doa ini mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa orang kalau bisa datang kepada Tuhan itu karena dapat kasih karunia. Nggak ada seorang pun bisa datang kepada Tuhan. Alkitab bilang surat Roma jelas, tak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Yesus juga bilang bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Dan Yesus juga bilang tak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa nggak kasih karunia. Jadi doa ini nih dengan pemahaman, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Jadi minta saudara, berikanlah kasih karuniamu Tuhan supaya kami bisa kembali kepadamu. Karena kami nggak bisa datang dengan kemauan kami, dengan kekuatan manusiawi kami nggak bisa. Ya, karena banyak dalam kekristenan kan tergantung respon kami lah. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah berikan kasih karunia-Nya. Yesus sudah mati bagi semua orang, ya. Tapi ya tergantung kamu, kalau kamu nggak respon. Jadi kayaknya dia nentuin gitu loh. Keselamatan itu dia yang menentukan tuh respon manusia. Gimana sih? Manusia sudah mati dalam dosa. Saudara kalau lihat orang mati, pernah lihat kan orang mati itu? Gimana? Ngasih respon nggak dia? Kalau kita ludahin aja dia diam aja. Kita tempelin pun dia diam aja. Kenapa? Ya dia mati. Orang mati
mati kok disuruh berespon. Tergantung respon apa? Sudah mati. Kita bilang kita sudah mati dalam dosa. Jadi udah jangan bicara respon. Kalau ternyata orang mati ini bisa menyambut Tuhan Yesus, itu karena kasih karunia Tuhan datang kepadanya kayak Lazarus. Yesus bilang, Lazarus, udah keluarlah Lazarus. Ya. Jadi keselamatan itu soal tergantung Tuhan, tergantung kasih karunia Tuhan, tergantung otoritas Tuhan. Kalau Tuhan mau bilang detik ini, misalnya Tuhan mau bilang seluruh dunia nih. Kalau Tuhan bilang detik ini seluruhnya sujud menyembah, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Detik ini kata Tuhan Yesus. Maka semuanya di dunia ini semua tersungkur. Dimanapun dia. Itu Rusia dan Ukraina yang lagi perang pun sujud tadi itu. Tentara-tentara yang sujud semua. Menyembah Yesus. Ya. Dan itu memang akan terjadi ya. Akan setiap saat. Tapi nggak sekarang. Kalau ditanya kenapa sekarang kok sedikit orang yang mau percaya Yesus? Ya karena Tuhan Yesus nggak kasih karunia. Dia nggak mau saat ini menyelamatkan semuanya. Ya, nanti diselamatkan di zaman-zaman berikut. Makanya dia bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan itu tadi. Artinya di zaman-zaman berikut masih ada kasih karunia Tuhan yang akan menyelamatkan semuanya nanti. Karena Tuhan Yesus bilang kan, Yohanes 12 ayat 32. Apabila aku ditinggikan, artinya dimati bangkit duduk sebelah kanan Bapa. Yesus bilang kan, aku sudah punya otoritas surga di bumi. Apabila aku ditinggikan nanti, sudah punya otoritas, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Kata Yesus itu, percaya atau enggak? Ada yang bilang, oh enggak, tergantung respon. Waduh. Ada lagi yang menggambarkan penginjil ini ya. Yesus ketok-ketok pintu katanya, karena di dalam Wahyu pasal 3 itu Yesus ketok pintu gereja itu. Sebenarnya itu pintu gereja yang diketok, gereja Laodikia, gereja yang merasa kaya tapi miskin, merasa melihat tapi buta gitu ya, merasa berpakaian mewah atau telanjang. Itu Yesus ketok. Dia udah di luar dari gereja itu. Yesus nggak di dalam lagi, nggak fellowship lagi. Yesus ketok pintu gereja, bukan pintu semua orang. Itu gereja diketok. Ya, barang siapa mendengar suaraku ya fellowship dengan aku. Ya, itu telinga juga bisa mendengar juga, kalau nggak dikasih karunia nggak dengar. Nggak ngetok pintu semua orang, kayak pengemis aja. Yesus mengetok-ketok pintu semua orang, siapa yang mau terima aku, bukalah hatimu, pintu hatimu ya. Nah, jangan membayangkan Yesus itu pengemis. Ya, Yesus itu berotoritas. Sekarang duduk sebelah kanan Bapa. Yesus bilang segala otoritas di sorga, di bumi sudah diberikan padaku. Dia sebagai Son of God itu punya warisnya itu ya otoritas itu. Dan dia nanti akan, para pemenangnya juga akan mendapatkan itu. Ya, jadi di sini doa ini jelas ya, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Ini ditutup kira-kira dengan doa. Walaupun ada juga seruan sedikit dikatakan, atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ini satu pertanyaannya. Wajar kalau orang melihat Yerusalem sudah hancur begitu, sudah berantakan. Ya, baik suci hancur, tembok hancur, rumah-rumah istana hancur, rumah pembesar hancur. Jadi bertanya ini, apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Kenyataannya tidak. Karena sudah lihat di zaman-zaman berikut ini, kalau Yerusalem itu, ya, Yerusalem baru lah. Ini zaman terakhir di pasal 21, 23. Inilah saya mau sebagai penutup saya mau bicara poin. Jadi temanya kurang lebih beginilah yang diangkatkan ini, mengenai ini ya. Ada penderitaan, ada pengakuan, ada pertobatan ya, tema-tema yang keluar itu dari ini setidaknya 3 ya, mengenai penderitaan lah ya, pelanggaran terhadap perjanjian Yahweh Musa akan mengakibatkan penderitaan, itu satu. Yang kedua temanya kasih setia Tuhan itu yang tak berkesudahan. Kemudian yang ketiga ada juga soal pengakuan dosa, soal pertobatan, dan juga mengenai doa. Kita sudah akan bahas langsung sekaligus ini ya, 3 tema ini. Tapi saya akan tutup ini dengan menjelaskan kasih setia Tuhan ini. Dikatakan kan tadi di ayat, di pasal yang ketiga, ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Jadi kalau sudah kedatangan Tuhan itu yang dunia orang kekristenan bilang kedatangan kedua, nanti masuk zaman kerajaan. Apa udah nggak ada lagi kasih karunia?
Perhatikan ya, bukan hanya zaman kerajaan aja, zaman mentoknya itu nanti di langit dan bumi yang baru nih, di mana nanti nggak ada lagi waktu, karena di situ Tuhan sudah menjadi terangnya, nggak perlu matahari lagi, nggak perlu lagi bulan untuk ngatur-ngatur waktu ya. Perhatikan di sini pasal 22 bagian yang terakhir yang mentok itu ya. Pasal terakhir Wahyu pasal 22 ayat 17. Saya baca ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata. Pengantin perempuan kita tahu mempelai anak domba ini adalah Yerusalem baru ya. Kalau saudara lihat malaikat itu pasal 21 ayat 9, mari aku akan tunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10-nya, lalu di dalam roh yang bawaku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga. Jadi Yerusalem itu adalah mempelai anak domba. Ya. Nah, di sini pengantin perempuan itu di ayat 17 mentok yang terakhir itu dia bilang, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi Yerusalem itu yang sudah dipulihkan, dia justru menawarkan air kehidupan, kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma. Bahkan dikatakan di pasal 22 ini bahwa pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara jangan lagi punya konsep kasih karunia Tuhan mentok. Habis begitu Tuhan sudah datang, habis, nggak ada lagi. Sebagian masuk neraka selama-lamanya, nggak ada itu. Yang begitu konyol tuh, ngawur itu. Alkitab bilang kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Maka nanti di Yerusalem setelah dipulihkan, bahkan dia menawarkan air kehidupan kepada bangsa-bangsa. Daun pohon kehidupan itu akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Oke, haleluya. Amin.